Gendis menatap ayah dan ibunya bergantian. Jika dia tinggal di sini, maka sang ibu sepertinya akan sedih, tetapi jika dia pulang ke rumah lamanya maka ibunya itu akan terikat untuk menjaganya, sehingga tidak bisa bekerja. Gendis tidak mau jika nanti ibunya harus kembali pada ayah Harso. Itu justru akan membuat sang ibu jauh lebih menderita. Gadis kecil itu juga bisa merasakan bagaimana perhatiannya Bobby padanya juga pada sang ibu. Tadi dia samar mendengar jika Bobby berniat menyewa seorang perawat untuk mengurusnya. Gendis memang sedikit merasa aneh dengan lelaki yang baru beberapa minggu dikenalnya. Kenapa dia begitu baik padanya? Apa boleh kalau aku dan ibu tinggal di sini? Tanya Gendis dengan suara anak kecilnya. Dia menatap pada Bobby juga Rati bergantian dengan sorot mata sayu. Bagaimanapun juga dia adalah seorang anak kecil yang masih berpikiran polos. Namun, dia tidak ingin sang ibu menderita lagi. Bahkan ada harapan dalam hati kecilnya jika sang ibu dan lelaki yang begitu menyayanginya itu akan bersatu. Walaupun dia tidak tahu bagaimana cara untuk menyatukannya. Tentu saja boleh, jawab Bobby tersenyum manis seraya mengelus lembut kepala sang putri. Bagaimana, Ibu Rati? Kini Bobby mengalihkan pandangannya pada wanita yang masih berdiri mematung. Dia masih tak menyangka jika Gendis akan memilih tinggal di rumah orang asing, pikirnya. Namun, dia juga tak tega jika harus membuat sang putri kecewa. Ibu sudah lama nggak masuk kerja. Kalau di rumah ibu, aku sama siapa? Ucap Gendis polos. Bobby tersenyum. Dia seakan mendapat angin segar dengan ucapan putrinya itu. Kalau kamu mau pulang, biar ibu nggak usah kerja lagi. Ibu biar jadi tukang cuci gosok lagi aja, jawab Rati. Gendis menggeleng dengan wajah cemberut. Aku nggak mau kalau nanti ayah datang lagi dan menyiksa ibu. Mata polos itu kini mulai berkaca-kaca. Bobby menghela napas kasar ketika mendengar itu. Tinggallah kalian di sini, setidaknya sampai Gendis sembuh, pinta lelaki itu terdengar memohon. Rati terdiam tak bisa lagi menjawab. Mungkin kali ini dia harus mengalah. Baiklah. Di mana tempat mencuci? Aku harus mencuci pakaian kotor bekas di rumah sakit, sahut Rati masih dengan nada suara yang tegas. Dia tidak mau terlihat kalah oleh Bobby. Dia kemudian kembali ke depan untuk mengambil pakaian kotornya. Lelaki itu justru bahagia, walaupun Rati masih bersikap ketus padanya. Bobby dan Gendis saling tatap dengan saling melempar senyum lalu melakukan tos, seolah telah memenangkan satu pertarungan. Is. Pekik Gendis begitu bahagia. Bobby membiarkan saja Rati yang mau mencuci sendiri semua baju kotornya. Awalnya dia mau melarang dan menyarankan untuk dikirimkan ke laundry saja. Namun, dia tak mau malah akhirnya akan berdebat tentang suatu hal yang sepele. Dia ingin Rati merasa di rumahnya sendiri. Mungkin dengan begitu lama-lama dia akan menjadi betah. Selama Rati mencuci, Bobby mengajak ngobrol dan bertanya pada Gendis ingin makan apa. Memangnya Om bisa masak? Tanya Gendis. Gampang. Om tinggal masak di sini, jawabnya dengan menunjukkan ponselnya. Kamu tinggal sebutkan aja mau apa. Gendis semakin semringah. Dia lalu menyebutkan beberapa makanan yang dimau. Bobby hanya mengangguk dan mengangkat jempolnya. Tak lama dia pun memesan makanan lewat aplikasi online. Selesai mencuci, Rati melihat begitu banyak makanan yang tersaji di meja makan. Di sana dua orang sedang ribut bercengkerama sambil makan. Ibu sini. Kita makan bersama, ajak Gendis. Bobby hanya melirik sekilas. Dia tahu, jika dia yang mengajak, hasilnya hanya akan menjadi perdebatan. Mengalah untuk menang sepertinya tidak akan membuatnya mati berdiri. Iya, jawab Rati kemudian duduk di samping putrinya. Benar, kan, dugaan Bobby, jika Gendis yang mengajak, Rati akan dengan senang hati melakukannya. Meski begitu Rati tampak belum nyaman. Dia makan hanya sedikit sambil sesekali mencuri pandang pada lelaki di hadapannya.
Bobby hanya mengulum senyum. Selesai makan, Bobby menunjukkan kamar untuk Ratih juga Gendis. Ratih sempat protes ketika tahu kamar dia dan Gendis ternyata dipisah. Gendis sudah besar. Dia butuh privasinya sendiri, jawab Bobby saat Ratih protes padanya. Ratih hanya bisa pasrah saat melihat Gendis begitu senang dengan kamar barunya yang serba pink dengan hiasan Barbie di setiap sudut. "Kamu suka?" tanya Bobby. Gendis mengangguk cepat dan mengulurkan tangannya ingin memeluk sang ayah. Bobby mengerti. Dia gegas membungkukkan badannya agar Gendis bisa memeluknya. "Terima kasih, Om." "Om Bobby orang paling baik di seluruh dunia," puji Gendis dengan mata berbinar bahagia. Bobby meninggalkan rumah itu setelah makan malam. Gendis merengek agar Bobby jangan pergi, tetapi lelaki itu meminta maaf karena tak bisa tinggal serumah dengannya. "Kapan-kapan Om nginep di sini. Sekarang Om harus pulang dulu, sudah malam." "Baik-baik di sini sama ibumu, ya." Bobby mengacungkan kelingkingnya meminta janji. Gendis pun mengangguk seraya menautkan jarinya dengan sang ayah. Bobby mengecup sayang kening Gendis sebelum akhirnya dia meninggalkan rumah itu. Lambaian tangan sesaat sebelum mobilnya melaju. Gendis pun membalas lambaian itu dengan perasaan teramat sedih. "Bu, Om Bobby sangat baik ya?" ujarnya meminta pendapat ibunya. Ratih hanya menjawab dengan gumaman. "Kenapa tidak Om Bobby saja yang menjadi ayah Gendis ya, Bu?" ujarnya lagi dengan tatapan sendu, membuat Ratih mematung seketika. Bobby sampai di rumah orang tuanya saat jam menunjukkan pukul 9 malam. Mobil sang ayah juga sudah terparkir di garasi. Begitu juga mobil sang ibu. Tumben, pikirnya. Saat masuk ke rumah, tampak sang ayah sedang membaca buku di pojok kesukaannya. Di atas sebuah kursi santai sambil berselonjor. Rumah besar ini begitu sepi apalagi di saat siang. Di saat semua orang bekerja. Hanya para art dan tukang kebun saja yang ada. "Sudah pulang kamu, Bobby? Ayah kira kamu akan menginap di sana." "Maaf, ayah belum bisa melihat kondisi putrimu," ujar Seno dan menutup buku tebal dalam genggaman dan melepaskan kacamatanya. Bobby terkekeh. "Tidak apa-apa. Ratih juga belum ingin Gendis tahu soal hubunganku dengan putrinya. Dia takut Gendis bingung dengan kehadiranku yang tiba-tiba, lalu menggakui diri sebagai ayahnya. Aku akan mengambil hatinya sedikit demi sedikit, hingga dia bisa mengerti dan menerima aku sebagai ayahnya." Seno manggut-manggut. Dia setuju dengan rencana putra kesayangannya itu. Kemarin dia sempat syok saat Bobby bercerita tentang bagaimana ceritanya Gendis bisa lahir. Dokter itu malah sempat menamparkan sang putra karena emosi. Dia merasa begitu malu karena memiliki putra yang tak tahu adab. Namun, semuanya mereda ketika Bobby menggakui dirinya salah dan ingin memperbaiki kesalahannya di masa lalu. "Kalian sedang ngomongin apa?" Seseorang keluar dari salah satu kamar. Tubuhnya dibalut baju tidur mewah dengan wajah mengkilap karena skincare. "Gendis. Anaknya Bobby," jawab Seno dengan pembawaan yang tenang. "Apa? Siapa?" sentaknya dengan mata melotot. "Apa aku tidak salah dengar? Kamu punya anak?" Bobby mengembus napas kasar saat membalas tatapan sang ibu. "Iya, aku punya seorang putri." Mata wanita itu semakin melebar. "Bagaimana bisa? Aku pernah melecehkan seorang gadis saat SMA dulu, Bun. Dia hamil, dan aku baru mengetahuinya beberapa saat lalu," jawab Bobby. Wanita itu terbelalak. "Kamu bodoh. Jangan sampai keluarga Karina tahu soal ini. Bisa batal pertunangan kalian," sentaknya penuh emosi. Bobby melengos. Masih saja sang ibu memaksanya untuk menikah dengan anak sahabatnya itu, tanpa memikirkan perasaannya. "Jika Karina memang mencintaiku, dia harus menerima diriku apa adanya. Gendis itu anakku. Darah dagingku yang akan menjadi tanggung jawabku sampai dia menikah nanti," jelas Bobby panjang lebar. "Persetan dengan anak harammu itu. Bunda tidak ingin tahu."
Kamu bisa punya anak lain dari Karina. Ibu. Potong Bobby tak terima. Dia bukan anak haram. Perbuatanku yang haram. Aku tak peduli. Pokoknya jangan sampai keluarga Karina tahu soal ini. Di mana anak itu? Sembunyikan. Atau kalau bisa, buang dia sejauh-jauhnya. Bobby melotot tak percaya dengan ucapan sang ibu. Ternyata dia masih belum berubah, bahkan setelah kepergian Belinda, sang adik tercinta. Siska, hentikan. Apa kau tidak punya hati? Sentak Seno dengan bibir bergetar menahan amarah. Kau tak pernah peduli dengan putrimu dan sekarang kau ingin menyingkirkan cucumu. Di mana otakmu? Wanita yang masih cantik di usianya yang sudah tak muda lagi itu hanya menyungging senyum miring. Halah, untuk apa mikirin bocah sakit-sakitan? Aku juga tidak sudi punya cucu dari sumber yang tidak jelas, ucapnya dengan enteng. Bunda bisa lihat. Anakku sangat mirip dengan Belinda. Dia sangat Ken. Diam. Potong Siska penuh amarah. Aku tidak mau tahu tentang bocah itu. Aku kesini hanya untuk memberitahu, kalau besok Karina minta diantar untuk memilih cincin tunangan kalian. Jangan lupa, jam 9, ucap Siska lalu pergi tanpa peduli dengan jawaban Bobby. Aku tidak bisa. Aku masih harus mengurus gendis. Dia masih dalam perawatan. Aku tidak peduli dengan anak harammu itu. Siska mengibaskan tangannya. Seno hanya menggeleng melihat kelakuan istrinya. Hari ini Bobby menelepon gendis ke ponsel yang sengaja dia belikan untuk anak itu. Dia meminta maaf karena mungkin tak bisa datang. Hari ini, Ratih juga sudah mulai masuk kerja. Dia tak khawatir karena seperti ucapan Bobby, pagi-pagi sekali sudah datang seorang suster yang akan merawat gendis hingga sore. Selain itu, datang juga seorang art yang katanya disewa Bobby dari sebuah yayasan. Hatinya mulai menggakui, jika Bobby memang benar. Dengan tinggal di rumah ini, walaupun untuk sementara, Ratih setidaknya merasa tenang meninggalkan gendis di rumah. Sesampainya di kantor, Ratih gegas menyalin kartu ketokan ke buku absensi seperti biasanya. Selanjutnya dia menyiapkan kupon-kupon untuk dibagikan ke setiap divisi. Ratih, bisa antar saya? Tanya Galih. Ratih mendonggak kaget. Ada beberapa barang yang harus dibeli untuk acara ulang tahun perusahaan, jelas Galih. Sebetulnya dia bisa pergi sendiri atau mengajak karyawan yang lain, tetapi ini akan menjadi kesempatan yang baik baginya untuk mendekati wanita itu. Tapi, saya masih harus membagikan kupon, Pak, elak Ratih. Alah, itu bisa kamu titipkan sama Tisna. Biar dia yang bagikan, sahut Galih. Tidak ada alasan lagi bagi Ratih untuk menolak ajakan atasannya, meski sebenarnya dia sedikit enggan. Pukul 10:15 saat dia tiba di sebuah mall. Galih bukannya langsung menuju toko perlengkapan ulang tahun, dia malah sengaja mengajak Ratih untuk melihat-lihat perhiasan. Galih sengaja ingin menyuruh Ratih memilih sebuah cincin. Sebuah modus untuk menembak wanita itu agar mau menerimanya. Loh, kok malah ke sini, Pak? Tanya Ratih memindai seisi ruangan dengan koleksi-koleksi yang sangat cantik. Seorang pelayan menyambut dengan ramah. Sebentar saja, Ratih. Coba kamu lihat sini. Mana yang menurutmu paling bagus? Pinta Galih menatap pada deretan cincin yang berpasangan. Kenapa tanya saya? Ratih tampak bingung. Pilih saja. Bagaimana kalau yang ini? Tanya Galih menunjuk salah satu cincin. Selamat pagi, sapa salah satu pelayan lain. Sepertinya ada pelanggan lain yang datang. Selamat pagi. Tolong berikan kami contoh sepasang cincin pertunangan, ucap seorang wanita yang baru datang dan langsung menilik-nilik deretan cincin seperti yang dilakukan Galih. Untuk Mbak dan Masnya? Tanya si pelayan. Iya, untuk acara pertunangan kami, jawab wanita itu. Galih menoleh pada pasangan yang baru datang dan dia langsung menyapa saat melihat siapa yang bersama dengan wanita itu.
Loh, ini bukannya Mas, yang waktu itu ketemu di rumah sakit. Ratih ikut menoleh karena penasaran siapa yang datang. Matanya tampak terperangah, begitu juga dengan sang lelaki. Ratih. Gumamnya tampak gugup. Ratih. Bobby tampak terperangah ketika melihat ibu dari anaknya itu ada di tempat yang sama. Kamu ada di sini? Tanyanya dengan mata melirik pada Galih yang sedang tersenyum miring. Sepertinya dia merasa bangga karena telah bisa mengajak Ratih jalan keluar untuk memilih cincin. Terlebih, Galih merasa yakin jika lelaki yang tampak dekat dengan anaknya Ratih itu sudah memiliki calon tunangan. Tidak ada halangan untuknya memiliki Ratih sesaat lagi. Kamu kenal dia? Tanya wanita berkaki jenjang dengan barang bermerek dari atas hingga bawah tubuhnya. Dia menilik Ratih dari ujung rambut hingga ujung kaki. Begitu sederhana. Bukan tipe manusia yang bisa dikenal Bobby, pikirnya. Iya. Dia Ratih. Dia. Kami hanya kenal sekilas. Saya kebetulan temannya Lintang, istri dari sahabatnya Bobby. Sela Ratih tak ingin jika lelaki itu mengatakan jika dia ibu dari anaknya Bobby. Ratih yakin jika wanita itu belum mengetahui mengenai dirinya dan gendis. Dia bisa mendengar sendiri jika pasangan itu sedang mencari cincin untuk acara pertunangan. Ratih tidak ingin mengacaukannya. Oh, tentu saja. Aku tidak pernah mengira Bobby bisa mengenal orang biasa, sahut wanita itu dengan tatapan mencibir. Orang biasa yang dimaksudnya adalah wanita biasa dengan seragam sebuah pabrik, sepatu murah dan tak ada barang mewah yang melekat. Kalian mencari cincin juga? Tanya Galih pada Bobby juga Karina. Sepertinya rencana kita sama. Lelaki itu tampak sok akrab. Karina hanya meliriknya dengan malas lalu kembali memilih deretan cincin di kaca etalase. Iya. Bobby yang menjawab dengan kikuk. Galih manggut-manggut. Sepertinya kecurigaannya tentang Bobby yang tertarik pada Ratih itu salah. Buktinya, lelaki itu akan segera bertunangan dengan wanita lain. Padahal kenyataannya, semalam Bobby susah tidur kala mencari alasan untuk menolak pertunangan itu. Bukan karena Karina tidak cantik. Bukan. Wanita itu justru sangat cantik dengan perawatan mahal yang selalu dilakukannya. Namun, Bobby merasa tidak memiliki rasa yang istimewa pada wanita sintal itu. Wanita bergaya sosialita yang persis seperti Siska, ibunya. Sempat terbersit dalam hatinya jika nanti Karina akan melakukan hal yang sama seperti sang ibu padanya juga sang adik. Dikala sakit, butuh teman bermain ataupun sekadar teman mengerjakan PR, sang ibu tak pernah ada di sisinya. Siska terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Wanita itu tidak pernah mau direpotkan dengan urusan anak. Bobby berharap, suatu saat nanti bisa memiliki seorang istri yang bisa memomong anaknya dengan baik. Tak penting dia lulusan apa dan dari keluarga seperti apa. Dia bahkan tidak berani berharap terlalu jauh. Ratih terlalu membencinya. Berbeda dengan sang ayah yang selalu menyisihkan waktu di tengah kesibukannya sebagai dokter. Namun, begitulah, meski Seno selalu berusaha memperhatikan putra-putrinya, waktu yang dia punya tak cukup banyak. Ingat umur kamu, Bobby. Mau nunggu sampai kapan buat nikah? Karina itu wanita yang sempurna buat kamu. Berasal dari keluarga baik-baik. Lulusan universitas luar negeri. Dia sangat pantas bersanding denganmu. Bunda nggak akan minta apa-apa dari kamu, Bob. Menikahlah dengan Karina. Itu perkataan ibundanya yang terngiang dalam benak Bobby. Bob, yang ini bagus nggak? Pertanyaan dari mulut Karina mengembalikannya ke alam nyata. Dia menoleh pada wanita itu. Terserah kamu saja, jawabnya tampak tak bersemangat. Ratih, yang ini saja, ya. Galih tak mau kalah. Dia mengacungkan salah satu cincin pilihannya. Ratih menautkan alisnya. Terserah Bapak saja. Saya tidak ada niat membeli cincin, sahut Ratih tanpa tendeng aling-aling. Galih tak putus semangat.
Dia justru segera meminta pelayan toko untuk membungkus cincin itu dan membayarnya. Bagaimana kondisi gendis? Bobby mendekat pada Ratih yang menjauh dari Galih yang bersisian dengan Karina. Bukankah kemarin kamu melihatnya? Kenapa kamu bertanya seolah sudah lama tidak bertemu dengan dia? Jawab Ratih. Mereka mengobrol dengan suara yang pelan. Bobby mendengkus pelan. Maksudku, apa gendis tidak mengalami sesuatu yang berbahaya saat aku tidak ada? Ratih menggeleng pelan. Suster yang kamu sewa sepertinya sangat berpengalaman. Dia merawat gendis dengan telaten. Lelaki itu mengangguk. Baguslah kalau begitu. Sepertinya aku tidak perlu khawatir. Bobby, kenapa kamu malah ngobrol di sana? Kita, kan, lagi nyari cincin, panggil Karina dengan nada yang ketus. Lelaki itu menoleh sekilas pada calon tunangannya, lalu kembali menatap Ratih. Maaf, kita bicara lain kali. Aku akan ke rumah kalian nanti, ucapnya lalu mendekat kembali pada Karina tanpa menunggu jawaban dari Ratih. Ratih benar-benar ingin segera pergi dari sana. Dia merasa tak nyaman dengan kepercayaan diri Galih, juga keberadaan Bobby dan pacarnya. Untung saja tak lama setelah itu Galih telah selesai membayar dan mengajak Ratih meninggalkan tempat itu. Ratih, tunggu. Aku antar, ucap Galih saat melihat stafnya itu hendak pulang. Tidak usah, Pak. Saya naik ojek online saja, jawab Ratih yang sudah menyelempangkan tas ke pundaknya. Tidak. Pokoknya mulai sekarang aku akan antar kamu pulang. Oke. Galih sepertinya tak bisa menerima penolakan. Ratih hendak mengucapkan lagi alasan agar atasannya itu mengurungkan niat, tetapi Galih sudah keburu ngeloyor menuju parkiran mobil. Wanita berparas ayu itu hanya bisa mengembuskan napas kasar. Ayo. Galih berdiri di samping pintu mobil yang dia buka untuk Ratih sambil tersenyum manis. Ratih yang tadinya hendak menolak lagi jadi merasa tak enak hati. Akhirnya dia pun naik ke mobil itu. Alamat rumahmu sesuai yang tertera di CV kamu, kan? Tanya Galih setelah mobilnya melaju di jalanan. Ratih menoleh. Ternyata atasannya itu niat sekali mencari tahu tentang dirinya hingga membongkar data surat lamarannya. Komplek perumahan Kutamas. Tanyanya lagi. Oh, itu. Benar, itu alamat rumah saya. Tapi, untuk sementara saya tinggal di rumah seorang teman agar gendis bisa ada yang jagain, jawab wanita berjilbab senada dengan seragam kerjanya itu. Warna biru. Hah. Padahal aku tadi udah ngapalin alamat rumah kamu. Terus sekarang kita kemana, nih? Tanya Galih. Kalau boleh jujur sebenarnya Ratih tidak ingin jika Galih tahu soal rumah yang dia tempati sekarang ini. Namun, sepertinya lelaki ini akan kekeh bersikeras mengantarnya. Ratih akan mencari cara untuk menghindari atasannya ini di hari-hari selanjutnya. Namun kali ini, sepertinya dia tidak bisa mengelak. Ambil ke kiri aja. Rumah temenku ada di Komplek Podomoro. Hah? Galih tampak kaget. Komplek Podomoro yang di Jalan Soekarno-Hatta. Ratih mengangguk. Keren sekali temanmu. Kerja apa dia? Tanya Galih lagi. Aku tidak tahu, jawab Ratih malas. Aneh kamu, masa kerjaan temenmu saja tidak tahu? Galih terkekeh dan hanya dibalas senyuman malas dari bibir Ratih. Hanya 30 menit akhirnya mereka sampai juga di komplek itu. Sebenarnya jaraknya tak begitu jauh. Namun, karena jalanan cukup padat membuat mobil-mobil harus berjalan lambat. Saat tiba di rumah itu Galih memicingkan matanya saat melihat di rumah yang ditunjuk Ratih ada sebuah mobil yang terparkir. Temanmu keren juga, Ratih, kekeh Galih saat memarkir mobilnya di depan rumah itu. Terima kasih untuk tumpangannya, Pak. Ratih hendak turun. Namun, Galih menahannya. Kamu nggak ngajak saya masuk? Tanya Galih. Ratih melongo. Ini bukan rumah saya, Pak. Saya nggak enak sama teman saya. Ya sudah, kalau begitu aku turun sebentar buat melihat anakmu. Boleh, kan?
Tanya Galih membuat Ratih mati kutu. Bagaimana mungkin bisa menolak permintaan seperti itu? Tapi, sebentar saja. Setelah melihat gendis, aku janji akan langsung pulang, ujar Galih dan membuat Ratih tak bisa menolak. Galih melangkah cepat berusaha menjejeri Ratih. Rumah besar itu pintunya terbuka dan terdengar sebuah obrolan dari dalam. "Assalamualaikum," ucap Ratih saat hendak masuk. Lalu, terdengar jawaban dari mulut gendis juga Bobby yang sudah ada di sana. Tentu saja Ratih tahu, karena mobil lelaki itu terparkir di garasi. Galih pun melakukan hal yang sama. Dia mengucap salam sebelum masuk. Namun, ucapannya mendadak terhenti saat melihat siapa yang sedang bersama gendis. "Loh, kok ada mas ini lagi di sini?" Tanya Galih heran menatap pada Ratih juga Bobby bergantian. "Ini rumahnya," jawab Ratih. "Apa? Kok bisa?" Galih melongo. "Bukan. Ini bukan rumahku. Ini rumahnya gendis. Aku memberikannya sebagai hadiah atas kesembuhannya," ujar Bobby yang semakin membuat Galih melongo. Jika saja bisa terucap, Galih ingin bertanya pada Ratih. "Temanmu ini kerja apa? Kok bisa ngasih rumah segala?" "Silakan duduk, Pak. Saya ambilkan air," ucap Ratih ngeloyor ke dalam dengan diikuti tatapan penuh tanya dari Bobby. Galih hanya menjawab iya lalu duduk agak jauh dari kursi rodanya gendis yang bersebelahan dengan kursi yang diduduki Bobby. "Apa kabar gendis? Kamu cepat sembuh ya, biar ibumu nggak harus bolos kerja," ujar Galih. Gadis kecil itu hanya mengangguk pelan. Tak lama Ratih kembali dengan secangkir teh panas. Lalu, setelah itu mereka mengobrol membahas rencana acara untuk ulang tahun perusahaan. Sementara itu Bobby yang tadi mengobrol dengan gendis hanya bisa menajamkan pendengarannya. Selang 1 jam, Galih pamit pulang. Lagi pula tadi gendis minta diantar ke kamarnya karena mengantuk setelah minum obat. Untuk menghargai tamunya Ratih mengantar Galih sampai depan. "Terima kasih untuk tumpangannya," ucap Ratih sekali lagi. "Tidak apa-apa. Besok saya antar lagi, ya," tawar Galih. "Gimana besok saja," jawab Ratih. Galih pun mengangguk. "Sampai besok," ucapnya setelah naik di belakang kemudi. Dia melambaikan tangan hingga akhirnya hilang di belokan. Ratih berbalik dan melangkah menuju pintu. Namun, langkahnya terhenti karena ada Bobby berdiri tepat di ambang pintu. "Sepertinya kalian punya rencana yang cukup jauh. Apakah kalian akan segera menikah?" tanya Bobby dengan tatapan tajam. Ratih menggeleng. "Itu bukan urusanmu," jawabnya datar dan hendak masuk ke dalam rumah. Namun, Bobby menahan lengan kurus itu. "Aku belum selesai," ucapnya. Ratih menatap jari-jari besar yang sedang menahannya. "Kenapa kamu tidak jawab saja? Apa kalian akan segera menikah?" ulang Bobby. "Untuk apa kau tanyakan itu? Itu sama sekali bukan urusanmu," sentak Ratih. "Tentu saja itu urusanku. Kalau kalian akan menikah, aku harus tahu seperti apa latar belakangnya. Aku tidak mau kalau sampai terjadi apa-apa dengan gendis. Kalau sampai dia terluka, aku tak segan mengambilnya darimu." Bobby berucap tegas. "Bukankah kamu sendiri akan bertunangan dan segera menikah? Apakah kamu juga sudah pastikan jika wanita itu akan bersikap baik pada gendis?" Ratih balik memastikan. "Bagaimana kalau seandainya justru dia yang akan bersikap buruk pada gendis? Banyak ibu tiri yang jahat pada anak tirinya. Aku harap kamu tidak akan membiarkan gendis disakiti, dan jika itu terjadi, jangan harap aku akan mengizinkanmu menemui gendis lagi seumur hidup," ucap Ratih balik mengancam. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.